Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahardin Yusuf. Saya adalah salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, program studi D3 Keperawatan jurusan Keperawatan. Kali ini saya akan membuat salah satu video pembelajaran yang menjadi salah satu prasyarat untuk pengusulan sertifikasi dosen tahun 2006 bidang pernyataan diri dosen sebagai bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengajaran. Video pembelajaran ini merupakan salah satu dari video pembelajaran mata kuliah farmakologi dengan kode mata kuliah WAT 51524 2 SKS teori yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2 di program studi D3 Keperawatan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester menggunakan pendekatan OB. Video pembelajaran ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi dengan kode mata kuliah WAT 51524 dengan 2 SKS teori yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 Prodi D3 Keperawatan yang pelaksanaannya mengacu berdasarkan rencana pembelajaran atau RPS menggunakan pendekatan RPS OB atau Outcome Based Education. Mata kuliah ini akan memberikan pembekalan bagi mahasiswa D3 Keperawatan dalam hal pengetahuan dasar tentang farmakologi, klasifikasi obat, prinsip pemberian obat yang aman dan rasional. Pembelajaran mencakup berbagai kelompok dari berbagai jenis obat ya, dimulai dari indikasi, mekanisme kerja, efek terapeutik, efek samping, dan juga kewaspadaan dalam hal penggunaannya, bisa dalam bentuk kontraindikasi ataupun efek samping. Mahasiswa diharapkan juga mampu menerapkan pengetahuan farmakologi yang tepat, aman, dan juga bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan bagi pasien dalam hal berpraktek di dunia keperawatan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan peran obat, penggolongan obat, dan klasifikasi obat. Mengidentifikasi prinsip pemberian obat juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diajarkan dan dibekali kepada mahasiswa. Selain itu, tidak juga melupakan dari peran perawat dalam hal bidang pekerjaan kefarmasian itu sendiri, agar mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tentang obat yang digunakan, penggolongan obat, dan juga klasifikasi obat-obat yang cocok digunakan untuk keadaan pasien di rumah sakit ataupun di lahan praktek. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang penggunaan obat, penggolongan obat, dan juga klasifikasi obat yang sesuai dengan keadaan pasien. Yang kedua, mampu identifikasi dan menerapkan prinsip pemberian obat yang sesuai dengan keadaan pasien, dan juga pengecekan terkait bentuk kemasan dan cara penggunaan obat yang sesuai standar. Lalu mampu menguraikan peran perawat dalam hal pemberian obat, dan yang terakhir mampu menguraikan prinsip pemberian kemoterapi dan juga transfusi darah. Metode pembelajaran kali ini bersifat student-centered learning dan problem-based learning dengan strategi pembelajaran blended learning antara tatap muka dan juga bisa dilakukan secara daring. Referensi yang digunakan tentunya tidak jauh dari buku-buku standar dan juga artikel ilmiah penelitian yang terbarukan. Teknik penilaian menggunakan penugasan dan juga sistem penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran dari proses pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua.
kali ini saya hadir untuk mata kuliah farmakologi di D3 Keperawatan ya. Kalian tentunya sudah tahu ya bahwa hari ini materinya adalah tentang gastritis dan juga bagian peptic ulcer ya. Namun sebelum itu saya juga mau cek bahwa kemarin materinya masih tentang obat-obat jantung. Tentu teman-teman masih ingat obat jantung fungsinya biasanya untuk menaikkan tekanan darah atau menurunkan tekanan darah. Secara prinsipnya demikian ya. Contoh obatnya apa kira-kira? Elvi, obat untuk peningkat apa yang mengatasi gangguan jantung contohnya apa? Contohnya dari manajemen hipertensi. Iya, amlodipin, betul ya. Dan golongan-golongan propanolol, ada ya bisoprolol dan lain-lain ya. Saya harap itu jangan terlupa ya materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan obat-obat jantung. Selanjutnya kita ke materi yang saat ini yang akan saya bahas yaitu tentang peptic ulcer dan gastritis oleh saya pribadi ya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dilancarkan untuk perkuliahan kali ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita langsung masuk ya ke materi yang harusnya hari ini kita laksanakan, yaitu tentang gastritis dan peptic ulcer. Sebelum itu, kalian paham gak sih kira-kira penyakit gastritis dan peptic ulcer ini dia menyerang organ mana kira-kira? Organ? Lambung. Lambung, pinter ya. Lambung kalau misalkan mengalami gangguan atau merasakan sensasi yang tidak nyaman, biasanya rasanya apa? Perih, sakit, bisa mual, pusing dan segala macam. Pinter kamu ya belajar. Bagus. Kali ini kita bahas lebih dalam tentang yang namanya organ lambung kita melalui penyakit yang namanya gastritis dan peptic ulcer. Apakah itu? Ternyata yang namanya gastritis itu sendiri adalah ini radang yang ada di dinding lambung. Jadi lambung kita itu bisa mengalami radang pada bagian dindingnya ya. Lalu kenapa bisa terjadi itu? Ternyata pengaruhnya bisa ini, bakteri ya. Jadi kalau makanannya nggak bersih, misalkan kalian di pinggir jalan piringnya nggak dicuci dengan bersih, biasanya nanti bisa menginfeksi bagian lambung kita. Seperti itu ya. Selanjutnya ada obat yang mengiritasi lambung. Banyak teman-teman ternyata seperti asam mefenamat, piroxicam atau pereda nyeri itu beberapa bagian obatnya memang sifatnya sangat asam dan itu kalau misalkan dia punya tukak lambung atau gangguan di organ lambungnya bisa melukai organ lambung. Seperti itu ya. Selanjutnya ada alkohol, stres dan penyakit autoimun ya. Kalau stres tentu teman-teman tahu ya bahwa yang namanya organ lambung ini berkaitan dengan neurotransmitter ya yang bisa menyebabkan sekresi asam lambung meningkat. Makanya di sini pasti teman-teman pernah ya kalau misalkan stres biasanya bawaannya pengen makan, ngemil dan segala macam ya. By the way itu kalau misalkan seperti itu bisa menyebabkan sekresi asam lambungnya meningkat. Tapi kalau orang punya gastritis biasanya dia bakalan lebih parah. Selain gastritis ternyata kalau dibiarkan terus luka dan akhirnya nanti seperti ini. Apa namanya penyakitnya? Tukak lambung, betul. Tukak lambung itu apa sih? Luka atau luka terbuka pada dinding lambung yang diakibatkan oleh asam lambung. Jadi awalnya luka biasa, lecet mungkin radang biasa, tapi kalau sudah sering dan teman-teman tidak merubah kebiasaan, bisa jadi menjadi luka terbuka, menjadi borok dan segala macam. Istilah lainnya adalah tukak lambung. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Lalu penanganannya obatnya apa aja sih Pak? Ini obatnya antasida, proton pump inhibitor, H2 blocker, cytoprotective agent dan juga sucralfate.
Ya, itu golongan obatnya. Lalu obatnya apa saja sih Pak? Nih, kita langsung ke bagian antasida. Yang pertama contohnya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium karbonat. Dan ini contoh obatnya ya, nih. Anflat, Promak, dan juga Sanmah. Tapi ingat, obat ini pasti teman-teman pernah temuin di sekitar kita ya. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu teman-teman kalau konsumsi obat yang ini, satu, pastikan kalau yang tablet itu dikunyah, betul, dikunyah bagian yang ini. Tapi kalau yang langsung itu tidak perlu, ya. Langsung minum di saat nyeri atau kondisi lambung masih kosong. Bahkan sesudah lambung kosong juga masih bisa sih, cuman lebih efektifnya saat itu kayak gitu. Karena kalau lambung kita ada makanan itu pasti proses pengobatannya bisa terganggu. Paham ya? Oke. Ini contoh obatnya tadi nih. Ada yang belum familiar mungkin? Ada yang belum pernah lihat? Sanmah ini mungkin, Amflat ini mungkin kali ya. Nanti produknya banyak kok kita. Ini contoh Promak aja banyak banget jenisnya ya. Lanjut. Waktu pemberian ya. Waktu pemberiannya kapan? Bisa setelah makan atau saat gejala lambung muncul. Hindari konsumsi bersama dengan obat-obat lain. Ingat ini lambung. Lambung itu organ pencernaan. Kalau ada obat lain, takutnya si obat antasidanya itu tidak bekerja dengan efektif. Bagus, pinter. Ya, hindari juga kondisi khusus. Misalkan dia ada gangguan ginjal. Pasien kalau misal ada gangguan organ-organ vital tentu perlu diperhatikan. Ingat teman-teman semua seorang perawat, penggunaan obat, semua tindakan dan progres perawatan pasien menjadi tanggung jawab seorang perawat. Pinter. Lanjutnya H2 blocker ya. Kalau ini intinya sama, yaitu mengurangi sekresi asam lambung. Jadi asam lambungnya itu ditekan, ya. Contoh obatnya simetidin, ranitidin, dan famotidin. Oke. Ini contoh obatnya ada yang belum pernah lihat? Familiar ya masih ya? Obatnya ada yang tablet, ada tablet kunyah, dan ini biasanya kalau obat-obat golongan ini ada kombinasinya. Tidak hanya antasida doang. Contoh yang ini, magnesium hidroksida dan kalsium karbonat kan tadi golongan antasida ya. Sekarang dia dijadiin satu bagian, nih ada famotidinnya. Jadi dalam satu obat itu tidak hanya satu macam obat, bisa jadi kombinasi. Seperti itu ya. Ada juga yang injeksi nih. Nih tentunya nih teman-teman yang sudah praktek ya, pasti sering. Betul ya. Sigit pernah lihat ini Sigit? Ya, sering ya penggunaan yang seperti ini. Oleh karena itu sebagai seorang perawat harus mahir. Mahir. Sudah yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kalau kaliannya ragu-ragu, pasiennya bingung nanti. Kasihan ya. Oleh karena itu menggunakan obat-obat injeksi harus lebih mahir dan lebih pede gitu. Kalau kurang latihan, kan kalian mumpung masih berkuliah di sini, teman-teman harus bisa. Jangan sampai mengecewakan di luar sana nanti ya. Kalian bisa karena seorang perawat. Bagus. Lanjut, proton pump inhibitor. Sama dia mengurangi sekresi asam lambungnya. Contoh obatnya lansoprazol, omeprazol, dan pantoprazol. Ada yang familiar obatnya? Yakin? Ini biasanya banyak loh. Apalagi yang warna biru. Ada yang belum pernah lihat? Belum ya? Oke. Ini sebenarnya sudah ada di pasaran ya teman-teman ya. Contohnya ini, yang warna biru ini dari HJ Expam ya. Nah, seperti itu. Ini contoh obatnya, namanya lansoprazol, omeprazol, dan pantoprazol. Kalau yang pantoprazol sepertinya sudah jarang ya. Tapi kalau yang masih sering lansoprazol dan omeprazol. Dan banyak kemasan-kemasan lainnya. Ini kan kemasannya mungkin di daerah kita kurang banyak kayak gitu ya. Dan semoga kalau penyakit-penyakit gini jangan sampailah kita tuh berpenyakit dan harus minum obat ya, lebih baik sehat ya. Jaga kesehatan. Lanjut, cytoprotective agent. Ini lebih unik. Dua golongan terakhir itu lebih unik karena apa?
Dia sama-sama melindungi organ bagian dalam lambung. Ya, kalau yang sebelumnya tadi kan semuanya mengurangi asam lambungnya ditekan. Kalau ini beda, melindungi yang namanya bagian dinding asam lambung. Ya, karena apa? Bisa memproduksi lendir dan bikarbonat. Itulah yang bakalan menutupi bagian dalam lambung. Contoh obatnya ini, Gastrul dan Misoprostol. Tapi yang unik, teman-teman, dua obat ini ternyata punya efek samping. Apa? Dia punya resiko menyebabkan kontraksi rahim. Rahim perempuan berkontraksi. Alhasil apa? Bisa menyebabkan yang namanya efek samping keguguran. Dan ini berbahaya, apalagi yang trimester atau usia kehamilannya relatif tua. Trimester ketiga itu sudah sangat berbahaya. 7, 8, 9 berarti ya. Oke. Lanjut. Ada sukrafat, ini sama. Kalau yang tadi bentuknya lendir, kalau ini dia sebagai lapisan pelindung beneran. Hampir sama tapi beda zatnya. Nama obatnya apa? Impepsa, Propepsa. Ada yang pernah make atau pernah lihat? Alhamdulillah, berarti lambung teman-teman sehat nih. Bagus ini ya. Kalau sudah pakai yang ini, biasanya penyakit di lambungnya itu sudah relatif parah. Karena apa? Dia harus bisa membungkus. Kalau dibungkus, berarti dia punya efek samping. Apa itu efek sampingnya? Biasanya penyerapan makanannya akan terganggu. Atau penyerapan obatnya. Nutrisi, air, dan segala macam bisa terganggu. Oleh karena itu, kapan harus diminum? Sebaiknya diminum saat lambung kosong. Kalau lambung kosong, berarti pencernaan sudah selesai. Ya. Jadi sudah diserap semua nih, baru minum. Nah biasanya kalau yang orang tukak lambung itu sudah paham kapan harus minumnya. Rutinnya kapan dia sudah paham. Ya, tapi kalau yang baru biasanya nanti si dokter atau apotekernya bakalan jelasin obat ini tidak baik kalau dibarengi dengan obat kalau minum obat ini tidak baik untuk dibarengi dengan obat-obat lain. Karena penyerapan obat yang lain bakalan bisa dihambat. Contoh minum paracetamol, ketambahan minum sukralfat. Yang mana yang lebih dulu? Kira-kira yang mana? Kalau sukralfat tadi kan membungkus, betul ya Elvia? Betul ya Gigi ya? Kalau sudah dibungkus, kira-kira paracetamolnya bisa diserap apa enggak? Tidak bisa, pinter. Karena apa? Sudah diblok sama yang namanya sukralfat. Oke. Lalu sebagai seorang perawat, apa sih yang harus diperhatikan yang pertama ini? Pantau gejala. Kira-kira dia masih sakit perutnya apa tidak? Mahnya masih kambuh apa tidak? Oke? Yang kedua apa? Efek samping. Tadi dari segi si penyakitnya. Sekarang dari efek sampingnya. Kira-kira pasiennya tiba-tiba gatal-gatal apa enggak? Mual muntah apa tidak? Karena ini efek samping. Kita nggak tahu reaksi apa yang terjadi di tubuh manusianya. Selanjutnya ada pengelolaan obat, ya. Manajemen obatnya harus benar. Kalau pasien sudah terlalu banyak obatnya, kalian bisa lapor ke dokternya atau ke pihak farmasi untuk mencari solusi. Kalau kebanyakan minum obat kan pasien jadi bingung. Plus juga kurang baik buat badan manusia itu sendiri. Takutnya malah tambah buruk, ya. Selanjutnya ada edukasi. Edukasi pasien tentang apa? Nih, pemantauan asupan makanan. Jadi diet, ya. Diatur pola makannya. Boleh nggak makan makanan yang terlalu pedas? Tidak boleh ya, berarti ya. Harus hati-hati, ya. Lanjut. Dan yang terakhir, respon pengobatan. Kira-kira kalau sudah diminum obatnya, sudah baik atau enggak? Pulih apa enggak? Perih apa tidak? Dicek. Apalagi kalian seorang perawat ya, untuk patofisiologi harus bisa memadai. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Bapak. Oke, silahkan Dinda. Jadi Bapak, sekarang itu kan banyak perempuan yang menyukai makanan pedas. Nah. Terutama seblak. Nah, karena selain murah, praktis juga, dan enak pedas gitu Ya, Bapak. Apakah itu bisa menyebabkan gastritis dan apa penyebabnya Bapak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Dinda ya. Oke, jadi yang namanya seblak itu memang betul makanan yang
mudah didapat, rasanya gurih, mantap, dan sesuai kantong-kantong kalian ya. Saya juga suka sih sebenarnya. Tapi saya alhamdulillah enggak. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Kira-kira apakah itu berkaitan dengan penyakit gastritis? Begitu ya pertanyaannya. Sangat-sangat berkaitan. Ingat, secara prinsip yang namanya pedas itu berkaitan juga dengan tingkat keasaman yang ada di dalam lambung manusia. Jadi kalau terlalu pedas itu kan bikin perih ya. Kalian bayangin aja kalau di lambung kalian tiba-tiba perih yang awalnya cuma karena ada asam lambung, ketambahan ada sambal seblak kalian. Kira-kira gimana tuh? Tambah parah atau tambah meringankan? Parah. Betul, tambah parah ya. Oleh karena itu, pola makan menjadi salah satu bagian yang penting kalau teman-teman hendak menghindari atau jangan sampai terjadi yang namanya gastritis, bahkan sampai ke peptic ulcer. Jadi sangat berkaitan yang seperti itu dan harus dihindari. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa? Ada yang lain? Oke, silakan. Siapa namanya? Oh, Chelsea. Gimana Chelsea? Jadi kami kan calon nakes masa depan, Pak. Betul. Jadi saya mau tahu bagaimana sikap kami sebagai seorang nakes untuk menghadapi pasien kami, Pak, yang minta obat bisoprostol tadi tanpa indikasinya. Bisa dijelaskan? Oke. Ya, memang di masyarakat penggunaan misoprostol itu sangat mengkhawatirkan ya. Namun ingat teman-teman, ini nakes. Ini bukan job desk seorang apoteker, bukan job desk seorang dokter, bukan job desk kita semua yang punya keilmuan mengenai pengobatan, obat-obatan ya. Oleh karena itu kita bagaimana merespon kalau ada pasien yang minta? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah pertama ditanya. Dekatin pasiennya. Didekatin bukan berarti dideketin aja ya, tapi ditanya, "Bapak, ini obatnya untuk apa ya?" Dicek. Ternyata ini istri saya sedang hamil. Dia lagi sakit mah gara-gara makan seblak yang didenda rekomendasiin tadi mungkin ya. Lalu kira-kira dikasih nggak kalau kayak gitu? Bahaya ya? Tidak. Ingat, obat yang tadi salah satunya punya efek samping yang namanya kontraksi rahim. Ya, jadi dicek. Tapi kalau dia ngomongnya nggak jelas, kalau hati nurani kita tidak yakin, alangkah lebih bijak obat-obat yang seperti ini kita hindari. Jangan diberikan. Bilang aja mungkin, "Bapak mohon maaf kalau tujuannya kurang jelas. Mohon maaf kami dari pihak apotek atau pihak dari rumah sakit atau teman-teman nanti ada di bednya teman-teman waktu mungkin di ruang melahirkan ya. Itu bisa teman-teman pantau. Jangan sampai efek samping si obat ini menimpa si ibu yang baru akan mau melahirkan. Resikonya malah kita mengancam 2 nyawa dan 1 nyawa bahkan. Jangan sampai ya. Itulah peran seorang perawat, menjaga salah satunya apa tadi? Efek samping dan pemantauan gejala. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Sebelum itu saya mau tahu kira-kira pemahaman kalian bagaimana nih? Kita tes dulu ya. Sigit, kira-kira obat mah yang cocok kalau bukan ibu hamil apa? Obat mahnya kira-kira apa? Promah, berarti antasida ya, bagus. Kalau Elvi, ibu hamil tadi kan sudah nggak boleh ya. Oke, ini kalau remaja tiba-tiba dia mintanya langsung yang Propepsa, kira-kira kamu kasih apa enggak kira-kira? Bisa dikasih, bisa enggak kan ya? Ditanya tujuannya dulu. Ya karena ingat, semua obat ini tidak boleh sembarangan keluar. Harus ada alasannya sesuai dengan kondisi pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan hubungin saya agar kita bisa diskusi dan mendapatkan jawaban yang terbaik. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih ya. Demikian proses pembelajaran saya di kelas yang mengampu mata kuliah farmakologi dengan topik gastritis dan peptic ulcer. Semoga video tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan
untuk saya mengikuti sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.